Bab 4173 seperti yang diduga. Ada perbedaan harga. Qin Chen dan para pengikutnya telah mendaftar. Jadi saat mereka mendekat, gerbang aula harta karun perlahan terbuka dengan deru yang menggelegar. Gerbang perunggu selebar puluhan ribu meter itu terbuka sepenuhnya. Ketiganya melangkah masuk. Ini karena mereka telah mendaftar. Orang luar yang memaksa masuk akan langsung dibunuh oleh aula harta karun. Boom! Setelah mereka masuk, gerbang itu menutup kembali. Disinilah harta karun karya surgawi diperoleh. Qin Chen melihat sekeliling aula harta karun, yang sangat luas, dengan platform batu besar berdiameter sekitar 100 meter yang terletak di tengahnya. Yao Guang, kau naik duluan. Baik, guru. Yang mulia Yao Guang pergi ke platform batu terlebih dahulu. Seketika, cahaya tak terlihat jatuh pada Yang mulia Yao Guang. Pada saat yang sama, Yang mulia Yao Guang tampak terstunet. Gelombang energi melonjak dari tubuhnya. Sesaat kemudian, platform batu itu sedikit bercahaya. Dan sesaat kemudian, palu perang hitam pekat muncul di atasnya. Ini, Qin Chen melihat ke arahnya. Palu perang itu memiliki desain kuno, diukir dengan rune kuno. Benda itu tidak sepenuhnya menyerupai senjata. Lebih tepatnya, lebih mirip palu tempa. Jelas, itu adalah harta karun untuk menempa senjata. Meskipun juga memiliki fungsi tempur, kekuatannya tidak jauh lebih kuat daripada harta karun tingkat yang mulia lainnya. Itu hanya biasa saja. Yang mulia Yao Guang mengambil palu perang itu, dengan ekspresi gembira di wajahnya. Qin Chen mengangguk. Tampaknya Yang mulia Yao Guang tidak menukar harta karun untuk meningkatkan kekuatannya, melainkan untuk menempa senjata. Kemungkinan besar Yang mulia Yao Guang akan mengasingkan diri untuk meningkatkan keterampilan menempanya. Guru, sekarang giliran Anda. Yang mulia Yao Guang menyimpan palu perang itu dan mundur. Yang mulia Zhenyan melangkah maju. Dengan cepat mengeluarkan senjata ilahi di tangannya dan meletakkannya di atas platform batu. Guru, apa ini? Seru Yang mulia Yao Guang dengan terkejut. Yang mulia duniawi kata sejati berkata, aula harta karun ini tidak hanya memungkinkan Anda untuk mendapatkan harta karun, tetapi juga untuk menukarkannya. Aula harta karun akan menentukan nilai harta karun yang Anda bawa dan mengubahnya menjadi poin kontribusi. Apakah ini juga memiliki fungsi ini? Yang mulia Yao Guang berseru dengan gembira. Guru, mengapa Anda tidak memberi tahu saya lebih awal? Percuma saja memberi tahu Anda lebih awal. Aula harta karun hanya tertarik pada harta karun tingkat yang mulia manusia. Senjata suci sama sekali tidak layak mendapat perhatiannya. Lagi pula, ini adalah alam rahasia markas besar karya surgawi. Jadi memberi tahu Anda tidak akan membuat perbedaan. Yang mulia kata sejati bumi menggelengkan kepalanya. Qin Chen melihat ke arah sana dan, benar saja, Yang mulia kata sejati bumi telah mengeluarkan beberapa harta karun tingkat yang mulia manusia. Tetapi banyak di antaranya rusak atau hancur. Jelas merupakan rampasan perangnya selama bertahun-tahun. Harta karun ini diletakkan di atas platform batu. Dan kilatan cahaya muncul. Lalu harta karun itu menghilang. Segera setelah itu, cahaya putih menyelimuti Yang mulia kata sejati bumi. Yang mulia kata sejati bumi dalam cahaya putih itu tampak sedang mengoperasikan sesuatu. Setelah beberapa saat, platform batu itu menyala dengan cahaya putih lagi. Dan sebuah harta karun yang menyerupai kompas muncul di platform batu, yang kemudian ia simpan. Ini jelas merupakan harta karun yang mulia bumi. Qin Chen meliriknya. Kompas itu kemungkinan adalah semacam harta karun tipe susunan. Qin Chen, Yang mulia Yao Guang, dan aku telah selesai memilih harta kami dan akan pergi sekarang. Setelah memilih hartanya, Yang mulia Zhenyan segera menarik Yang mulia Yao Guang pergi tanpa berlama-lama atau melihat apa yang akan ditukar Qin Chen. Harta adalah kartu truf tokoh yang kuat. Semua orang ingin tahu apa yang akan ditukar Qin Chen dengan begitu banyak poin kontribusi. Jika Yang mulia Zhenyan dan Yang mulia Yao Guang tetap tinggal, itu hanya akan menimbulkan masalah. Jadi mereka dengan bijak pergi. Setelah Yang mulia Zhenyan dan Yang mulia Yao Guang pergi, Qin Chen berjalan ke platform batu. Dengan meletakkan harta di platform, aula harta karun akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadapnya. Qin Chen membalikkan tangannya, dan sebuah senjata ilahi muncul. Ini adalah pedang perang yang mulia bumi, yang diperoleh dari seorang ahli yang mulia bumi yang telah ia bunuh di perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi. Qin Chen meletakkan harta itu di platform batu. Seketika, cahaya putih bersinar. Sebaris kata muncul di depan mata Qin Chen. Pedang perang yang mulia bumi. Harta senilai 1,5 juta poin kontribusi. Apakah dijual? Tidak. Qin Chen mengambil kembali harta karun Atli Venerable.
Dia hanya menguji nilainya. Harta karun Atli Venerable ini relatif biasa di antara harta karun Atli Venerable lainnya, tetapi bukan yang terendah. Menurut pengetahuan Qin Chen, harta karun Atli Venerable terlemah di aula harta karun ini bernilai sekitar 1 juta poin kontribusi. Hampir tidak ada yang bernilai kurang dari itu. 1,5 juta tidak dianggap tinggi. Mari kita lihat berapa selisih harganya di aula harta karun ini. Gumam Qin Chen, harta karun Atli Venerable ini bernilai 1,5 juta poin kontribusi jika dijual, tetapi membelinya pasti akan lebih mahal. Qin Chen perlu memahami pasar sebelum mengambil keputusan. Lagi pula, meskipun Qin Chen tidak membutuhkan harta karun ini untuk saat ini, ada banyak orang di paviliun debu yang mungkin membutuhkannya. Melihat Qin Chen menyimpan harta karun itu, aula harta karun tidak bergerak lagi, hanya menampilkan sebaris teks di depannya. Bisakah saya menukarnya dengan harta karun? Ya. Kali ini, Qin Chen memilih ya. Bas. Qin Chen merasakan cahaya putih menyelimutinya. Sesaat kemudian, pandangannya kabur, dan dia merasa seolah berada di langit berbintang yang luas, dikelilingi oleh bintang-bintang yang tak berujung. Ini, Qin Chen terkejut. Aula harta karun ini benar-benar memiliki efek seperti itu. Tak heran Yang Mulia Yao Guang dan Yang Mulia Zhenyan tampak sedikit tercengang ketika mereka bertukar harta. Sangat mungkin bahwa meskipun mereka masih berada di depan platform batu, kesadaran mereka telah memasuki kehampaan ini. Ini adalah formulir pertukaran terperinci untuk berbagai harta karun di aula harta karun karya surgawi. Sebuah suara jernih bergema di kehampaan. Pada saat yang sama, sebuah bentuk abu-abu besar yang kabur tiba-tiba muncul di udara, dengan 4 kategori besar di atasnya. Senjata, pertahanan, pendukung, dan khusus. Qin Chen mendongak ke arah bentuk abu-abu besar di udara. Senjata, kata Qin Chen. Wus, bentuk di depannya berubah seketika, menjadi bentuk senjata. Pada saat yang sama, senjata dibagi menjadi 3 kategori. Harta karun yang mulia manusia, harta karun yang mulia bumi, dan harta karun yang mulia langit. Ketiga tingkatan itu sangat jelas. Harta karun yang mulia bumi. Qin Chen langsung mengklik bagian harta karun yang mulia bumi. Seketika, harta karun yang mulia bumi yang tak terhitung jumlahnya melayang di kehampaan. Dikategorikan berdasarkan level menjadi harta karun yang mulia bumi tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat bawah. Qin Chen memilih kategori tingkat bawah, dan harta karun yang mulia bumi yang tak terhitung jumlahnya muncul. Yang selanjutnya dibagi lagi menjadi berbagai kategori. Seperti pedang, tombak, dan kapak perang. Harga harta karun ini juga ditampilkan. Qin Chen kemudian memilih kategori pedang, dan banyak harta karun tipe pedang muncul, melayang di langit berbintang. Di antara harta karun tipe pedang ini, Qin Chen melihat senjata yang mirip dengan pedang pertempuran yang mulia bumi yang pernah ia peroleh sebelumnya. 2 juta poin kontribusi. Memang ada perbedaan harga. Qin Chen merenung. Bab 4174 Sungai 10.000 Pedang. Qin Chen merenung. Sebuah senjata Atli Venerable dengan peringkat serupa, yang harganya 2 juta poin kontribusi untuk dibeli, hanya akan menghasilkan 1,5 juta poin saat dijual. Kerugian sekitar 25%. Ini bukan jumlah yang kecil. Namun, Heavenly Word tidak serakah. Meskipun nilainya berkurang 25%, Qin Chen tidak menganggapnya tidak adil, sebaliknya, dia menganggapnya cukup masuk akal. Karena, di Heavenly Word, beberapa individu yang kuat, setelah mendapatkan harta karun yang tidak dapat mereka gunakan, akan kesulitan untuk meningkatkan kekuatan mereka jika mereka menyimpannya, sehingga harta karun tersebut menjadi menganggur. Tetapi dengan menukarkannya, mereka dapat memilih harta karun yang sesuai di sini. Ini pada dasarnya adalah pertukaran sumber daya, menukar apa yang tidak mereka butuhkan dengan apa yang mereka butuhkan. Hal ini umumnya sulit dicapai di ras dan kekuatan lain, membutuhkan transaksi pribadi dengan risiko yang signifikan. Namun, Heavenly Word dapat memperkirakan harga dengan sempurna, hanya mengenakan biaya penanganan 20%, yang cukup masuk akal. Keluar dari formulir, Qin Chen mulai memilih lagi. Dia tentu saja tidak akan benar-benar memilih senjata Atli Venerable. Jika dia ingin melihat, itu haruslah senjata Heavenly Venerable. Qin Chen langsung membuka kategori senjata, khususnya kategori pedang, untuk senjata yang mulia surgawi. Seketika, 3 pedang ilusi melayang di kehampaan sekitarnya, memungkinkan Qin Chen untuk melihatnya dengan jelas. Ternyata ada 3 artefak pedang tingkat yang mulia surgawi di aula harta karun ini. Qin Chen memeriksanya dengan saksama. Ketiga pedang itu berbeda harga. Yang termurah adalah pedang kuno Qian,
seharga 40 juta poin kontribusi. Yang termahal adalah pedang kuno hitam, seharga 76 juta poin kontribusi. Selanjutnya, Qin Chen memilih beberapa kategori lain. Setelah beberapa saat, Qin Chen telah mengetahui harga artefak yang mulia surgawi. Artefak yang mulia surgawi termurah sekitar 30 juta poin kontribusi, yang termurah yang pernah dilihatnya. Artefak yang mulia surgawi yang lebih mahal harganya lebih dari 100 juta poin kontribusi. Selain senjata, aula harta karun ini juga berisi banyak material, termasuk untuk menempa senjata dan ramuan. Sumber daya khusus sangat beragam, bahkan termasuk beberapa harta karun primordial unik dari berbagai ras. Semuanya diperoleh oleh karya surgawi dari tokoh-tokoh kuat di medan perang dari 10.000 ras. Karya surgawi tidak hanya menempa senjata untuk semua ras, ras-ras yang menginginkan senjata tentu perlu membelinya dari Celestial Works. Dan dengan demikian, mereka akan menjual sebagian harta karun yang mereka peroleh. Qin Chen mengamati dengan saksama selama lebih dari 1 jam, memperoleh pemahaman umum. Aku memiliki armor ilahi Haotian. Menurut Yang Mulia Roh Iblis Surgawi, armor ilahi Haotian setidaknya merupakan harta karun tingkat puncak yang mulia surgawi. Jadi aku tidak membutuhkan harta karun pertahanan apapun. Qin Chen langsung mengabaikan pertukaran dengan harta karun pertahanan. Lagi pula, dengan armor ilahi Haotian, Qin Chen tidak lagi membutuhkan harta karun pertahanan lainnya. Dan harta karun pertahanan selalu yang paling mahal dari semua jenis harta karun. Untuk harta karun dengan tingkat yang sama, harta karun pertahanan umumnya 30% hingga 50% lebih mahal daripada harta karun penyerangan. Soal senjata, itu sudah cukup. Dalam wujud manusia, aku bisa menggunakan pedang berkarat misterius. Bahkan tanpa campur tangan pembangkit jiwa di dalam diriku. Pedang berkarat misterius itu sendiri tidak kalah kuatnya dengan harta karun Dewa Langit biasa. Sedangkan dalam wujud naga sejati, tak perlu dikatakan lagi. Cakar naga adalah senjata yang sangat tajam. Dan aku telah memperoleh tangan bintang dari Dewa Langit Bintang Jatuh. Mengenai pasokan energi primordial, aku memiliki energi primordial kekacauan dari cakram giok penciptaan Qian Kun untuk memasok kekuatan Dewa Langit. Jadi aku tidak membutuhkan sumber daya berharga itu. Aku bisa memilih beberapa harta karun yang sesuai dari kategori tambahan atau khusus. Karena aku masih perlu berhati-hati saat bertemu Dewa Langit dalam wujud manusia. Kata Qin Chen pelan. Dia merencanakan dengan cermat sebelum bertindak. Qin Chen tentu saja tidak akan dengan bodohnya menukar barang secara langsung. Karena harta karun Dewa Langit manapun akan dengan mudah berharga puluhan juta poin kontribusi. Membuatnya sangat berharga. Setelah mencari cukup lama, Qin Chen akhirnya membuka kategori harta karun khusus. Tetapi setelah melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Harganya terlalu mahal. Kategori khusus ini berisi banyak sekali harta karun. Jauh melebihi beberapa harta karun tipe senjata. Misalnya, ada istana terbang, yang merupakan kategori tambahan dan khusus, serta benda-benda menakjubkan yang bermanfaat bagi jiwa, termasuk kubus laut dari ras laut. Semua ini termasuk dalam kategori khusus. Di dalam kategori khusus, terdapat teknik penyegelan, formasi penyegelan, harta karun tipe domain, dan bahkan harta karun penyelamat nyawa. Terlalu banyak barang di sini. Bahkan jika cakram giok penciptaan Qian Kun milik Qin Chen, sebuah dunia kecil, ditempatkan di sini, pasti akan diklasifikasikan sebagai kategori khusus. Namun, yang membuat Qin Chen terdiam adalah harga barang-barang khusus ini. Harta karun dan senjata Heavenly Venerable biasa umumnya berharga setidaknya 30-40 juta. Dan jumlahnya cukup banyak, yang lebih mahal berharga 50-60 juta. Lalu 70-80 juta atau bahkan lebih dari 100 juta. Sementara senjata pertahanan lebih mahal, harganya umumnya mulai dari 50-60 juta. Tetapi dalam kategori khusus ini, sangat sedikit yang berharga 50-60 juta. Banyak yang harganya mulai dari 70-80 juta. Dan beberapa bahkan melebihi 100 juta. Sangat mahal. Qin Chen melihat 120 juta poin kontribusinya. Sebelumnya dia mengira itu jumlah yang sangat besar. Tetapi sekarang tampaknya di level harta karun yang mulia surgawi. Itu tidak terlalu banyak. Biarkan aku melihatnya dulu. Saat ini, item yang meningkatkan tubuh fisikku, jiwaku, dan banyak hal lainnya tidak memberikan banyak peningkatan. Harta karun bukanlah tentang memilih yang paling mahal, tetapi yang paling sesuai. Qin Chen dengan hati-hati memeriksa setiap item, menelusurinya sekilas. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada sebuah harta karun dengan nama yang sangat aneh, Sungai 10.000 Pedang.
Yang membingungkan Qin Chen adalah harta karun ini sebenarnya adalah pedang. Pedang sebenarnya ditempatkan dalam kategori khusus. Qin Chen menjadi tertarik. Terlebih lagi, harga sungai 10.000 pedang sangat menakutkan. Mencapai 100 juta. Ini jauh lebih mahal daripada 3 harta karun pedang yang mulia surgawi yang telah dia peroleh sebelumnya. Dan informasi tentang sungai 10.000 pedang tidak mencantumkannya sebagai senjata, melainkan sebagai susunan domain. Qin Chen segera mengklik sungai 10.000 pedang. Wus, saat tangan Qin Chen menyentuh pedang emas ilusi itu, tiba-tiba pedang itu meledak, memperlihatkan pemandangan di langit berbintang yang luas. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, berubah menjadi sungai emas yang perkasa dan tak berujung yang mengalir ke segala arah. Sungai emas ini terdiri dari pedang-pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing setebal ibu jari, membentuk lautan yang luas. Di dalam sungai ini terdapat 10 pedang kuat yang memancarkan aura menakutkan, 1 besar dan 9 lebih kecil. Di sekeliling 10 pedang ini terdapat pedang-pedang emas kecil yang melemah, membentuk 10 binatang emas yang meraung. Ke-10 binatang ini, tidak jelas dan kabur, berkeliaran dan bermain-main di sungai emas yang tak berujung, memancarkan kekuatan yang menakjubkan. Bab 4175 Kekuatan Tak Tertandingi. Sungai 10.000 pedang adalah harta karun susunan tipe domain murni. Ia terdiri dari pedang ilahi harta karun yang mulia surgawi, bagian dari 9 pedang tajam yang mulia surgawi, dan 9.999 pedang kecil. Setiap pedang kecil dapat berubah sepenuhnya, dengan pedang tajam yang mulia surgawi sebagai inti susunan, 9 pedang tajam yang mulia surgawi sebagai mata susunan, dan 9.999 pedang kecil sebagai pola susunan. Ia berubah menjadi sungai pedang yang panjang. Ia memiliki kemampuan penindasan dan pengikatan yang sangat kuat. Jika musuh lemah, sungai 10.000 pedang dapat langsung memusnahkan lawan. Jika musuh kuat, domain sungai pedang langit berbintang dapat digunakan untuk menyegel lawan. Sebuah suara dingin terdengar di aula harta karun. Karena ini adalah harta karun domain tipe susunan tubuh pedang, ia hanya dapat digunakan oleh para ahli yang telah menguasai dao pedang dan dao susunan. Lebih jauh lagi, karena mengandung fungsi tipe domain, ia membutuhkan penguasaan dao hukum spasial. Kekuatannya meningkat dengan kombinasi 3 hukum dao agung dan sungai 1000 pedang, tidak boleh ada yang kurang. Jika ada yang hilang, kekuatannya akan sangat berkurang. Aktivasi sempurna dapat mencapai kekuatan harta karun yang mulia surgawi tingkat atas. Para kultivator lain tidak cocok untuk menggunakan sungai 1000 pedang dan tidak dapat menukarnya. Suara dingin itu selesai berbicara dan kemudian kembali tenang. Harta karun yang mulia surgawi tingkat atas. Tanda tanya. Qin Chen tersentak. Dia sudah tahu betapa menakutkannya harta karun yang mulia surgawi tingkat puncak. Itu adalah tingkat iblis pemangsa dari yang mulia roh iblis surgawi. Atau sesuatu seperti armor ilahi Haotian, yang mampu membuatnya menahan serangan dari pembangkit tenaga seperti yang mulia roh iblis surgawi tanpa langsung terbunuh. Harta karun yang mulia surgawi tingkat atas seharusnya sedikit lebih rendah dari harta karun yang mulia surgawi tingkat puncak. Harta karun semacam ini hanya bernilai 100 juta poin kontribusi. Bukankah itu terlalu murah? Qin Chen agak bingung. Karena dia merasakan bahwa di dalam sungai 10.000 pedang, pedang intinya saja sudah merupakan harta karun yang mulia surgawi tingkat tinggi. 9 pedang lainnya, meskipun hanya dirakit, juga berada di tingkat yang mulia surgawi. Dan puluhan ribu pedang kecil lainnya juga berada di tingkat yang mulia surgawi. Harta karun seperti itu, jika digabungkan, dapat berubah menjadi harta karun yang mulia surgawi tingkat atas. Bahkan jika harganya 10 miliar, Qin Chen tidak akan terlalu terkejut. Tapi sekarang, dia bisa membelinya hanya dengan 100 juta. Sungai 10.000 pedang ini mungkin sangat cocok untukku. Pada saat ini, Qin Chen merasa gembira. Seorang ahli ilmu pedang, seorang ahli susunan, dan seseorang yang mengendalikan aturan spasial tingkat atas, dia memenuhi semua persyaratan. Itu praktis dibuat khusus untuknya. Terlebih lagi, Qin Chen sudah terampil menggunakan sungai pedang Qi sejati. Bahkan ketika dia berubah menjadi naga sejati, dia mahir menggunakan sungai pedang naga sejati. Namun, sungai pedang ini terbentuk dari kekuatan kacau di dalam tubuh Qin Chen yang mengandung hukum pedang, bukan entitas fisik. Kekuatannya cukup untuk melawan lawan yang lebih kuat dari Qin Chen. Tetapi melawan para ahli yang mulia surgawi, kekuatannya agak kurang. Sekarang, jika dia memiliki sungai 10.000 pedang, dikombinasikan dengan energi kacau dan hukum dao pedangnya sendiri, seberapa kuatkah itu? Napas Qin Chen semakin cepat saat memikirkan hal itu.
Sungai 10.000 pedang ini sangat mirip dengan sungai 10.000 sisik yang berubah dari armor 1.000 sisik milik Yang Mulia Surgawi Naga Emas. Tetapi jelas lebih kuat, jika bukan lebih lemah. Sungai 10.000 pedang. Tatapan Qin Chen tertuju pada sungai 10.000 pedang. Aku telah memilihnya. Petik 2. Sungai 10.000 pedang membutuhkan 100 juta poin kontribusi. Qin Chen, apakah kau ingin menukarnya? Tukar. Qin Chen tidak ragu sama sekali. Boom. Cahaya putih bersinar di platform batu. Kecepatan iluminasinya sangat lambat. Jauh lebih lambat daripada ketika Yang Mulia Bumi Kata Sejati dan yang lainnya memilih. Segera setelah itu, sebuah harta karun perlahan terbang ke atas. Itu adalah pedang emas kuno, melayang di atas platform batu. Pedang emas ini terbang langsung ke arah Qin Chen. Dan Qin Chen mengulurkan tangan dan menggenggamnya di telapak tangannya. Sungai 10.000 pedang, di tanganku. Secerca kekuatan jiwa meresap ke telapak tangan Qin Chen, membubuhkan tanda jiwa di dalamnya. Pedang emas itu kemudian melayang di depan Qin Chen, memancarkan cahaya. Segera setelah itu, cahaya putih muncul, dan Qin Chen muncul kembali di kehampaan yang luas. Penukaran untuk Sungai 10.000 pedang membutuhkan verifikasi. Jika Anda tidak dapat mengaktifkannya, Anda tidak dapat mengambilnya. Sebuah suara dingin terdengar, jantung Qin Chen berdebar kencang. Ternyata ada proses ini. Yang Mulia Kata Sejati Bumi dan yang lainnya belum pernah melalui langkah ini sebelumnya. Kemudian, Qin Chen tiba-tiba mengerti. Harta karun seperti Sungai 10.000 pedang hanya bernilai 100 juta poin kontribusi. 8 wakil kepala aula saat ini mungkin tidak mampu membelinya. Alasan mengapa hal itu tetap ada sampai sekarang jelas karena pengaturan aula harta karun. Aula harta karun karya surgawi dapat menyediakan harta karun bagi para muridnya. Tetapi tentu saja bukan untuk mereka jual begitu saja. Meskipun harta karun di sini dihargai berdasarkan poin kontribusi, harta karun tersebut tetap sangat dicari oleh semua ras di dunia luar. Terutama harta karun tingkat atas, yang nilainya tak terukur. Baiklah, Qin Chen menutup matanya dan langsung mengaktifkan Sungai Pedang 1000. Desis. Di kehampaan yang tak berujung, pedang emas itu langsung meledak dengan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dan pancaran cahaya pedang muncul darinya. Qin Chen merasakan susunan yang menakutkan di dalam Sungai Pedang 1000. Pedang-pedang ini tidak hanya digabungkan, mereka dihubungkan oleh sebuah susunan. Untuk mengaktifkan pedang-pedang itu, seseorang harus mengaktifkan susunan itu sendiri. Tanpa pemahaman khusus tentang pola susunan, prinsip Dao, dan rune, bahkan mengaktifkan Sungai Pedang 1000 pun akan mustahil. Sungai Pedang 1000 hanyalah pedang kecil. Bagaimana mungkin ia bisa bertarung? Tidak heran, hanya seorang ahli susunan yang bisa melakukannya. Desis. Tatapan Qin Chen menjadi dingin. Kekuatan yang mulianya melonjak, mengalir deras ke Sungai 1000 pedang. Lebih jauh lagi, gumpalan energi kacau terpancar darinya. Kultivasi Qin Chen saat ini terlalu lemah. Kekuatan seorang yang mulia bumi mungkin tidak cukup untuk sepenuhnya mengaktifkan Sungai 1000 pedang. Ia perlu menampung energi kacau. Seketika, susunan di dalam Sungai 1000 pedang diaktifkan oleh Qin Chen. Boom! Berpusat pada Qin Chen, susunan pedang emas yang luas muncul dalam radius ribuan mil. Pedang-pedang emas ini melayang di kehampaan, padat dan tampak tak berujung. 10 pedang, 1 besar dan 9 kecil, melayang di antara pedang-pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya, tetap tak bergerak seperti sebelumnya. Qin Chen langsung mengerti. Sekadar memahami formasi dan mampu mengaktifkan formasi di dalam Sungai 1000 pedang saja tidak cukup. Pedang-pedang kecil ini tidak sepenuhnya diaktifkan oleh formasi. Formasi hanyalah pendukung. Intinya adalah aturan ilmu pedang. Kecuali seseorang menguasai aturan ilmu pedang tingkat atas, bahkan mengaktifkan Sungai Pedang tak terhitung melalui formasi pun tidak akan memungkinkan mereka untuk mengendalikan serangannya. Menarik. Qin Chen tersenyum. Pedang. Ayo. Tanda seru petik 2. Aura pedang yang menakutkan melesat keluar dari tubuhnya. Niat pedang yang mengerikan tiba-tiba melonjak ke dalam bayangan pedang yang tak berujung. Wus! Dalam sekejap, pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya yang tadinya hanya melayang diaktifkan. Melonjak dan berubah menjadi sungai emas yang luas, mengelilingi area tersebut. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya bersaing sengit di dalam sungai emas ini. Qin Chen berdiri di tengah sungai yang tak berujung ini. Domain pedang. Kekuatan formasi. Biku www.bikuwu.biz. Kekuatan ruang. Tumpang tindih. Boom. Kekuatannya meningkat lebih jauh. Dan sungai emas raksasa itu melonjak dan meraung di udara. Sangat dahsyat. Binatang buas yang terdiri dari 9 tubuh pedang meraung. Melepaskan niat membunuh yang tak ada habisnya. Selain itu,
Aura spasial yang terpancar dari sungai emas, di bawah kombinasi formasi dan tubuh pedang, seketika membentuk domain yang luas, menyegel ruang hampa. Bab 4176 Kristal Mempesona yang Indah. Pada saat ini, Qin Chen melayang di kehampaan ini. Sebuah sungai emas yang bergulir berputar di sekelilingnya, berubah menjadi lautan luas yang meliputi area seluas 1000 mil. Qin Chen seketika merasakan bahwa kehampaan dalam radius 1000 mil ini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Luar biasa, seru Qin Chen dengan takjub. Faktanya, para ahli tingkat yang mulia bumi sudah memiliki apa yang disebut domain yang lebih kuat, penekanan Dao Agung, membentuk ruang pertempuran mereka sendiri. Ketika Qin Chen mengaktifkan Ki Pedang Naga Sejati miliknya, atau Sungai Pedang Ki Sejati miliknya, membentuk Sungai Ki Pedang yang luas, dia juga akan menciptakan domain Sungai Pedang yang menakutkan, menyelimuti semua ahli di dunia ini. Namun, kekuatan domain ini tidak tinggi. Ini karena baik Sungai Ki Pedang maupun Sungai Pedang Naga Sejati bukanlah entitas fisik, melainkan domain menakutkan yang terbentuk dari pemahaman Qin Chen tentang aturan dan Dao Agung. Mungkin, ketika menghadapi ahli tingkat yang mulia bumi, Ki Pedang Naga Sejati Qin Chen dapat menghancurkan mereka sepenuhnya. Tetapi di tingkat yang mulia surgawi, jurus mematikan ini, yang dipadatkan dari kekuatan yang mulia murni dan kekuatan aturan, tidak cukup. Karena jurus itu tidak memiliki bentuk fisik. Sekarang, setelah Qin Chen sepenuhnya mengintegrasikan energi kacau dan aturan Dao Pedang ke dalam Sungai Seribu Pedang, dia langsung merasa tak terkalahkan. Dia samar-samar merasakan bahwa bahkan seorang yang mulia surgawi akan merasa sangat sulit untuk melarikan diri setelah diselimuti oleh Sungai Seribu Pedangnya. Hahaha, Qin Chen sangat gembira. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Yang Mulia Surgawi Naga Emas dapat bertarung sendirian melawan Yang Mulia Surgawi Bintang Jatuh dan Yang Mulia Surgawi Api Cair tanpa dirugikan. Dan bahkan menahan serangan dari tokoh-tokoh kuat seperti Yang Mulia Surgawi Gunung Kesepian, Yang Mulia Surgawi Tulang Roh, dan Yang Mulia Surgawi Laut dalam untuk waktu yang lama. Itu justru karena fungsi domain Sungai Seribu Pedang, menyegel ruang dan membentuk pertahanan fisik yang menakutkan. Jika itu adalah Sungai Pedang Naga Sejati, tentu tidak akan seefektif ini. Dan Sungai Seribu Pedang yang kini diperoleh Qin Chen, menurut persepsinya, setelah diaktifkan sepenuhnya, mungkin tidak akan lebih lemah dari Sungai Seribu Pedang milik Yang Mulia Naga Emas, tidak, setidaknya seharusnya lebih kuat. Hanya saja radiusnya saat ini, 1000 mil, masih agak kecil. Perluas, Qin Chen menyipitkan matanya dan mengaktifkan sepenuhnya Sungai Seribu Pedang. Gemuruh, semburan cahaya pedang yang tak berujung meletus. Bayangan pedang emas menyebar liar, meluas keluar seperti bola emas. 3000 mil, 6000 mil, 9000 mil, 10.000 mil. Ketika Sungai 10.000 Pedang mencapai radius 10.000 mil, Qin Chen merasa akhirnya mencapai batasnya. Aku tidak bisa memperluas lebih jauh. Qin Chen berhenti mendorongnya. Sebenarnya, jika Qin Chen ingin memperluas lebih jauh, itu bukan hal yang mustahil. Tetapi pada jangkauan ini, kekuatannya mulai melemah. Di luar 10.000 mil, kekuatan pengikat pada seorang ahli yang mulia akan sangat berkurang, hanya membuang-buang energi. Radius 10.000 mil, itu sudah cukup. Qin Chen berpikir dalam hati. Dalam kondisiku saat ini, aku memiliki cukup kemampuan untuk menghadapi seorang ahli celestial venerable. Qin Chen tersenyum dan mengangguk pada dirinya sendiri. Jika aku menggabungkan ini dengan metode lainku dan sepenuhnya melepaskan kekuatan Sungai Seribu Pedang, seharusnya butuh waktu untuk memusnahkan seorang ahli celestial venerable biasa, dan mungkin bahkan menjebak seorang ahli tingkat menengah. Kumpulkan kekuatan, energi dari seluruh sungai emas dengan cepat berkumpul pada 9 binatang aneh itu. Dan binatang-binatang itu sendiri menjadi sangat kuat. Mereka dapat melukai seorang ahli celestial venerable tingkat menengah dengan parah. Jika mereka terluka parah beberapa kali, dikombinasikan dengan metode lainku, aku bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk membunuh mereka. Ini sangat menyenangkan Qin Chen. Dengan tambahan kemampuan, Qin Chen tentu saja senang. Tarik, dengan suara mendesing, Qin Chen tersenyum tipis, dan energi pedang emas yang bergulir langsung ditarik kembali. Sepenuhnya diserap ke dalam tubuhnya dan menghilang. Penukar dapat sepenuhnya mengaktifkan Sungai Seribu Pedang. Pertukaran berhasil. Sebuah suara dingin terdengar. Barulah saat itu Qin Chen menyadari bahwa sebuah kekuatan telah menekan Sungai Seribu Pedang. Tetapi kekuatan itu telah lenyap. Sungai Seribu Pedang akhirnya sepenuhnya menjadi miliknya. Jika tidak, meskipun dia telah menanamkan jiwanya di atasnya dan sekarang berada di tangannya, dia tidak dapat membawanya keluar dari balai harta karun.
Apakah kekuatan itu berasal dari balai harta karun? Qin Chen merenung. Dia mendongak ke kehampaan yang tak berujung. Harta karun tertinggi. Pasti. Qin Chen penasaran dengan tingkat balai harta karun. Tetapi sekarang dia mengerti sepenuhnya. Balai harta karun setidaknya adalah harta karun tertinggi. Jika tidak, Sungai Seribu Pedang itu sendiri adalah harta karun yang mulia surgawi tingkat atas. Bahkan jika balai harta karun adalah harta karun yang mulia surgawi tingkat puncak, ia tidak mungkin dapat menekan orang lain untuk membawa Sungai Seribu Pedang keluar kecuali itu adalah harta karun tertinggi. Dia seharusnya menyadarinya lebih cepat. Qin Chen melihat sekeliling. Matanya menyala dengan keinginan. Harta karun tertinggi. Jika dia bisa mendapatkan benda ini, bukankah dia akan kaya? Memikirkan barang-barang berharga yang sudah dimilikinya. Cakram giok penciptaan Qian Kun jelas berada di atas harta karun tertinggi. Lagi pula, itu adalah dunia kekacauan. Bahkan melampaui harta karun tertinggi, itu tak ternilai harganya. Bahkan leluhur iblis dan sejenisnya mungkin tidak memiliki dunia kekacauan. Namun, cakram giok penciptaan Qian Kun tidak memiliki fungsi ofensif, hanya sebagai pendukung. Selain itu, dia tidak tahu level pedang berkarat misterius. Sekarang Qin Chen samar-samar mengerti bahwa pedang berkarat misterius ini kemungkinan besar adalah senjata ilahi dari iblis pedang yang disegel di dalamnya. Dan iblis pedang itu kira-kira berada pada level yang sama dengan leluhur paviliun pedang Tongtian. Puncak tertinggi, atau mungkin setengah langkah transenden. Qin Chen tidak yakin. Karena bahkan sekarang, dia belum mengetahui apa sebenarnya yang disebut alam transenden itu. Apakah itu alam di atas tertinggi? Atau hanya sebuah ungkapan. Tetapi terlepas dari itu, jika pedang berkarat misterius benar-benar senjata ilahi dari iblis pedang kuno itu, pada puncaknya setidaknya akan menjadi harta karun tertinggi, itu tidak diragukan lagi. Selain itu, Qin Chen tidak dapat menentukan tingkat kekuatan harta karun lainnya. Singkatnya, semuanya sangat kuat. Tetapi aula harta karun ini pasti juga sangat kuat. Mari kita lihat apa yang bisa kupertukarkan dengan 20 juta poin kontribusi yang tersisa. Pikir Qin Chen. Pandangannya kembali ke sosok di hadapannya. Dengan 20 juta poin kontribusi, dia bisa melupakan harta karun yang mulia surgawi. Qin Chen sekarang mencari beberapa material khusus. Dia mulai mencari lagi di kategori khusus. Tiba-tiba, sebuah kristal biru seperti mimpi muncul di pandangan Qin Chen. Kristal mempesona seperti mimpi. Bahan khusus dari kosmos. Harta pemurnian tingkat atas. Dapat diolah menjadi berbagai harta. Secara inheren mengandung kekuatan untuk membersihkan energi iblis dan memurnikan pikiran. Memakainya sepanjang tahun membuat seseorang semakin seperti dalam mimpi. Membawa mereka lebih dekat ke dao mimpi. Nilai 20 juta poin kontribusi. Melihat kristal mempesona seperti mimpi ini, sosok yang menghantui mimpinya tiba-tiba muncul dalam pikiran Qin Chen. Bab 4177 Harta Karun memiliki pemilik. Sisi, mata Qin Chen berkaca-kaca. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Sisi sekarang. Apakah dia baik-baik saja di alam iblis? Saat ujian alam surgawi, Sisi dibawa pergi oleh putri iblis Lian Xinluo. Dan sejak itu tidak ada kabar tentangnya. Qin Chen samar-samar tahu bahwa Sisi telah pergi ke alam iblis. Tetapi dia tidak tahu persis di mana. Dia telah mengatur agar Qin Mo memasuki alam iblis untuk menyelidiki alam iblis dan menemukan keberadaan Sisi. Namun, masih belum ada kabar. Alam iblis terlalu jauh, sampai-sampai memutuskan hubungan antara dia dan klonnya, Qin Mo. Namun, mengingat Ling Yuan dan yang lainnya dapat berkembang di alam iblis, klonnya juga tidak akan terkejut. Terlebih lagi, setelah menembus ke alam yang mulia bumi, Qin Chen sebenarnya samar-samar dapat merasakan aura klonnya, Qin Mo. Bahkan, Qin Chen dapat merasakan bahwa aura klonnya cukup kuat. Sisi, gumam Qin Chen. Dia tidak tahu apakah klonnya telah menemukan kabar tentang Sisi. Dia juga telah menginstruksikan Ling Yuan dan yang lainnya untuk menyelidiki. Tetapi sejauh ini, masih belum ada kabar. Memikirkan Sisi, jiwa Qin Chen bergetar. Pikirannya berguncang. Dan rasa sakit yang mendalam memenuhi seluruh tubuhnya. Sejak Sisi pergi, Qin Chen tidak pernah melupakannya. Apakah dia baik-baik saja di alam iblis? Mengetahui kepribadian Sisi, dia tidak akan pernah menyerah begitu saja. Untuk melihatnya, dia akan menanggung bahkan perjalanan terberat di purgatorium. Alam iblis, entah untuk Sisi, untuk menyelamatkan Sangguan Waner, atau untuk mengalahkan iblis, dia harus pergi ke alam iblis. Tukar, Qin Chen tersadar dan langsung menukarnya dengan kristal impian. Meskipun itu hanya material,
Material senilai 20 juta sebenarnya lebih menakutkan daripada beberapa harta karun yang mulia surgawi yang bernilai puluhan juta. Jika hal seperti itu dapat dimurnikan menjadi harta karun, itu pasti akan memiliki nilai yang luar biasa. Sisi, aku akan mempercayakan kerinduanku padamu pada kristal impian ini, memurnikannya menjadi harta karun, dan secara pribadi mengantarkannya kepadamu. Gumam Qin Chen. Setelah menukarkan kedua harta karun itu, poin kontribusi Qin Chen akhirnya hampir habis. Mengambil kristal impian dari platform batu, Qin Chen hendak berbalik dan meninggalkan aula harta karun ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Karena aula harta karun ini adalah harta karun yang dibuat oleh para pengrajin kuno, dan setidaknya merupakan harta karun tertinggi, mungkinkah dia bisa memurnikannya? Mungkin aku juga harus mencoba mengambil alih aula harta karun. Pikiran Qin Chen berpacu. Dia diam-diam melirik kehampaan di sekitarnya. Tangan kanannya menyentuh platform batu. Sebuah kekuatan jiwa tak terlihat diam-diam terpancar darinya. Qin Chen menyadari bahwa meskipun platform batu itu bukan inti dari aula harta karun, itu tetap merupakan komponen penting. Asteris Bas. Asteris saat kekuatan jiwanya menyebar. Indra Qin Chen memasuki platform batu. Dan dia langsung merasakan aura yang menakutkan. Jauh di dalam aula harta karun. Di dalam platform batu, terdapat batasan dan formasi inti aula harta karun. Namun, yang dilihat Qin Chen hanyalah kehampaan yang gelap gulita. Hah, aku jelas merasakan adanya batasan dan formasi yang kuat di sini. Jadi mengapa aku sama sekali tidak bisa merasakannya setelah masuk? Qin Chen terdiam. Tidak apa-apa. Mari kita coba. Lagi pula, Yang Mulia kata sejati bumi pernah berkata bahwa karya surgawi memiliki dua harta karun besar. Satu adalah menara alam semesta kuno, yang tak tergoyahkan selamanya. Dan yang lainnya adalah aula harta karun ini. Bahkan Yang Mulia pengrajin ilahi hanya mengendalikan sebagian kecilnya, tidak sepenuhnya memurnikannya. Itu hanya dapat digunakan sebagai aula harta karun. Karena belum sepenuhnya dimurnikan, itu jelas berarti aula harta karun ini belum menjadi milik Yang Mulia pengrajin ilahi. Jika aku memurnikannya dan melepaskan kekuatan penuhnya, itu akan berkontribusi pada karya surgawi. Itu masuk akal. Qin Chen berpikir dalam hati. Saat gelombang kekuatan jiwa yang kuat tiba-tiba menyerbu ke dalam kehampaan tak berujung di dalam aula harta karun. Meskipun itu adalah kehampaan yang gelap gulita, dan tidak ada yang bisa dilihat, Qin Chen jelas merasakan bahwa batasan dan pola formasi itu pasti ada di dalamnya. Dia hanya perlu menerobos masuk. Ketika dihadapkan dengan hal-hal baik, Anda harus selalu berani dan mengejarnya. Keraguan pasti akan berarti kehilangan kesempatan. Boom! Saat kekuatan jiwa Qin Chen melonjak ke kedalaman kehampaan gelap ini, batasan dan pola susunan yang mengerikan langsung muncul di hadapannya. Batasan inti dari aula harta karun ini. Batasan. Batasan itu sangat luas dan kekuatannya tak tertandingi. Mata Qin Chen melebar. Aku benar-benar menemukannya. Tetapi sebelum dia bahkan mencoba mengendalikan batasan dan pola susunan ini, tekanan mengerikan melonjak keluar dari batasan dan pola susunan di dalam aula harta karun dengan dentuman yang memekakan telinga. Secara naluriah memantul ke arah Qin Chen. Asteris Puff. Asteris kekuatan jiwa Qin Chen langsung hancur oleh tekanan tiba-tiba yang mengerikan ini. Dia terhuyung mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Darahnya bergejolak. Dan dia hampir batuk darah. Sangat kuat. Secerca rasa takut terlintas di mata Qin Chen. Itu terlalu kuat. Lonjakan energi jiwa yang tiba-tiba ini jauh lebih mengerikan daripada tokoh-tokoh kuat yang tak terhitung jumlahnya yang pernah ditemui Qin Chen. Ini pasti jejak jiwa yang ditinggalkan oleh makhluk yang sangat kuat. Pantulan naluriah itu menghancurkan jejak jiwa Qin Chen. Mengerikan. Mengerikan. Wajah Qin Chen memucat. Sialan. Bukankah aula harta karun ini seharusnya tak bertuan? Bahkan pengrajin ilahi yang mulia surgawi pun tidak bisa memurnikannya. Hanya mengendalikan sebagian kecil fungsinya. Bagaimana mungkin aula ini mengalami serangan balik yang begitu kuat? Qin Chen melihatnya dengan jelas. Dengan tegas. Kekuatan jiwa yang dahsyat ini jelas tercetak jauh di dalam aula harta karun. Sepenuhnya mengendalikannya. Pihak lain tidak sengaja menyerangnya. Itu hanyalah serangan balik naluriah dari kekuatan jiwa yang disebabkan oleh jejak jiwa Qin Chen yang menyerbu masuk. Pada dasarnya mencoba untuk secara paksa menjarah harta karun yang sudah dimurnikan. Qin Chen bahkan tidak perlu berpikir. Dia tahu jejak jiwa siapa itu. Selain pengrajin ilahi, siapa lagi yang bisa mengendalikan aula harta karun ini? Informasi palsu bisa berakibat fatal. Saatnya keluar dari sini. Qin Chen berbalik dan pergi. Segera meninggalkan aula harta karun. Dengan suara keras, pintu aula harta karun tertutup rapat.
dan Qin Chen bahkan tidak menoleh. Apakah dia seharusnya tinggal dan makan di sini? Jika aula harta karun itu benar-benar telah disempurnakan oleh pengrajin ilahi, maka tindakannya setelah serangan balik itu pasti telah dirasakan oleh pengrajin ilahi. Jika dia tidak lari, apakah dia akan tertangkap basah? Betapa memalukan, sangat memalukan. Dia tidak bisa mengakuinya, bahkan di bawah tekanan sekalipun. Wus, Qin Chen berubah menjadi seberkas cahaya, meninggalkan aula harta karun dalam sekejap mata dan menuju istananya. Lihat, itu Qin Chen. Dia tinggal di ruang harta karun begitu lama sebelum akhirnya keluar. Berapa banyak barang berharga yang dia tukarkan? Apakah menurutmu Qin Chen mungkin menukarkan artefak yang mulia surgawi? Tentu saja, dia mendapatkan setidaknya 100 juta poin kontribusi kali ini. Membeli artefak yang mulia surgawi bukanlah masalah baginya. Aku penasaran apa yang dia tukarkan. Melihat Qin Chen muncul di Pulau Dewa Pengrajin, banyak diaken dan tetua yang merasakan kehadirannya berbisik di antara mereka sendiri, dipenuhi rasa iri. Namun, ada juga sepasang mata dingin yang tertuju pada Qin Chen, dipenuhi permusuhan. Setelah Qin Chen kembali ke kediamannya, orang-orang ini diam-diam berkumpul bersama. Bab 4178 Jawaban yang tak terpecahkan. Sosok-sosok ini semuanya adalah tetua, termasuk salah satu yang bahkan merupakan yang mulia surgawi tingkat setengah. Tetua Long Yuan ada di antara mereka. Para tetua ini memasuki istana yang megah. Tetua Heiyu, salam. Tetua Heiyu. Setelah memasuki istana, para tetua dengan hormat membungkuk kepada sosok perkasa yang menyambut mereka. Itu adalah Tetua Heiyu. Kalian datang pada waktu yang tepat. Tetua Heiyu melirik para tetua dan kemudian membawa mereka ke ruang tersembunyi jauh di dalam istana. Asteris bas. Asteris saat sosok-sosok itu berkumpul di istana. Tiba-tiba, sebuah proyeksi hitam muncul. Tuanku, setelah melihat sosok hitam itu, kelompok itu segera berlutut dengan hormat. Bangunlah semuanya. Proyeksi hitam itu berkata dengan suara berat. Tetua Heiyu dan yang lainnya berdiri. Meskipun proyeksi hitam itu terletak di istana tetua bulu hitam, tidak satu pun dari para tetua yang mengetahui identitas aslinya. Mereka hanya tahu bahwa seorang wakil kepala istana adalah pemimpin mereka, yang mengarahkan infiltrasi mereka ke dalam karya surgawi. Faktanya, para tetua yang hadir baru mengetahui identitas satu sama lain selama kolaborasi. Dan mereka menyadari bahwa selain mereka sendiri, ada banyak mata-mata iblis di dalam karya surgawi. Para iblis telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dan sumber daya yang sangat besar untuk membina begitu banyak mata-mata. Dan kerahasiaan mereka mengenai mata-mata ini sangat sempurna. Waktu yang lama telah berlalu sejak proyeksi hitam terakhir memanggil mereka. Panggilan mendadak dari atas ini pasti menunjukkan sesuatu yang penting akan terjadi. Apa yang sedang dilakukan Qin Chen sekarang? Tanya proyeksi hitam dengan tenang. Tetua bulu hitam dan yang lainnya merasakan hawa dingin. Itu memang karena Qin Chen. Tindakan Qin Chen di dalam karya surgawi menimbulkan kehebohan. Jelas, dia telah menjadi target para iblis. Apakah sang guru akan bertindak? Tetua bulu hitam segera menjawab dengan hormat. Melaporkan kepada Yang Mulia. Qin Chen baru saja kembali dari aula harta karun dan sekarang berada di istananya. Kami tidak tahu persis apa yang dia lakukan di sana. Tetapi dia memasuki aula harta karun bersama Yang Mulia Kata Sejati Bumi dan yang lainnya. Yang Mulia Kata Sejati Bumi keluar dengan cepat. Tetapi Qin Chen tinggal di aula harta karun cukup lama. Kami tidak tahu apa yang dia tukarkan. Proyeksi hitam itu tersenyum dingin. Apa yang bisa dia tukarkan? Menurut perhitungan saya, dia memperoleh sekitar 120 juta poin kontribusi. Cukup untuk menukarkan sebagian besar harta karun yang mulia surgawi. Memasuki aula harta karun. Dia pasti akan memilih harta karun yang mulia surgawi. Kami hanya tidak tahu apakah dia memilih tipe defensif atau ofensif. Atau mungkin keduanya. Mata tetua bulu hitam dan yang lainnya segera berbinar-binar penuh semangat. 120 juta poin kontribusi. Itu pada dasarnya cukup untuk menukarkan dua harta karun yang mulia surgawi. Dua harta karun yang mulia surgawi. Tak satu pun dari para tetua memiliki satu pun. Belum lagi para tetua. Bahkan tetua bulu hitam. Seorang yang mulia surgawi setengah langkah. Tidak memiliki satu pun harta karun yang mulia surgawi. Proyeksi hitam itu sepertinya tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dan mencibir. Jangan khawatir. Sebentar lagi harta karun surgawi ini tidak akan lagi menjadi milik bocah ini. Tuanku, apa yang Anda lakukan? Tetua bulu hitam dan yang lainnya terkejut. Benar. Aku telah menerima pesan dari klan itu. Meminta kita untuk menangani Qin Chen.
Kata proyeksi hitam itu. Tetua bulu hitam dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Langsung merasakan ada sesuatu yang salah. Mungkinkah tuanku akan memerintahkan mereka untuk bertindak? Tetua bulu hitam segera berkata, Tuanku, Anda harus berpikir dua kali. Qin Chen memiliki asal waktu, dan kekuatannya luar biasa. Bahkan jika kita semua bertindak, aku khawatir kita tidak akan mampu melawan Qin Chen. Terlebih lagi, begitu kita bergerak, kita pasti akan terekspos. Menarik serangan pilar api ekstrim surgawi. Tetua bulu hitam dan yang lainnya gemetar ketakutan. Karena mereka benar-benar takut proyeksi hitam itu akan memerintahkan mereka untuk bertindak. Mereka tahu kekuatan Qin Chen. Memerintahkan mereka untuk bertindak sama saja dengan bunuh diri. Belum lagi, bahkan jika mereka menyergap dan membunuh Qin Chen, itu akan menjadi pengungkapan total. Bertindak di alam rahasia markas besar berarti kematian yang pasti. Proyeksi hitam itu mencibir. Apa terburu-burunya? Aku tidak bilang kau akan bergerak. Apakah itu berarti Anda sendiri yang akan bergerak, Tuan? Tetua bulu hitam dan yang lainnya terkejut. Tetua bulu hitam segera berkata lagi, Tuan, jika Anda bergerak, Anda memang bisa membunuh Qin Chen, tetapi Anda pasti akan terekspos oleh pilar api surgawi. Begitu pilar api surgawi melepaskan kekuatannya, saya khawatir bahkan Anda. Pilar api surgawi sangat menakutkan. Bahkan seorang yang mulia surgawi pun akan kesulitan untuk menahannya. Inilah dasar dari alam rahasia markas besar pekerjaan surgawi. Meskipun mereka tahu bahwa proyeksi hitam di hadapan mereka kemungkinan besar adalah salah satu dari 8 wakil ketua aula saat ini. Bahkan tokoh-tokoh kuat seperti 8 wakil ketua aula pun pasti akan binasa jika terkunci oleh pilar api surgawi. Ini hampir merupakan masalah yang tidak dapat dipecahkan. Siapa bilang aku akan bergerak dalam jangkauan pilar api surgawi ini? Meskipun sosok hitam di hadapan mereka hanyalah proyeksi, semua orang dapat merasakan seringai dingin di hatinya. Lalu apa maksudmu, Tuan? Tetua bulu hitam dan yang lainnya terkejut. Tidak bergerak dalam jangkauan pilar api surgawi. Ini, mungkinkah seluruh alam rahasia markas Tiangong berada di bawah perlindungan pilar api surgawi, tanpa celah? Salah satu tetua mengerutkan kening dan berkata, Tuan, apakah Anda bermaksud menunggu sampai Qin Chen meninggalkan alam rahasia markas sebelum bergerak? Proyeksi hitam itu mencibir. Di mana otakmu? Meskipun seluruh alam rahasia markas berada di bawah kendali pilar api surgawi, pasti ada beberapa tempat yang tidak dapat ditembus oleh pilar api surgawi. Menara alam semesta kuno. Mendengar ini, Tetua Heiyu berseru terkejut. Setidaknya kau punya otak, Tuan. Anda bermaksud menyerang Qin Chen di menara alam semesta kuno. Tetua Heiyu dan yang lainnya tersentak. Tetapi kemudian tatapan mereka menajam. Ini memang mungkin. Menara alam semesta kuno. Itu adalah harta karun tingkat atas di alam rahasia markas Tiangong. Berdiri di sana selama ribuan milenium. Menara alam semesta kuno memiliki 9 tingkat. Masing-masing berupa ruang luas yang berlapis-lapis. Berisi kekuatan jahat yang menakutkan. Karena pemurnian di menara alam semesta kuno sangat meningkatkan pemahaman dan kecepatan seseorang. Banyak pemurni senjata yang bekerja setiap hari terus-menerus berlatih dan memurnikan diri di menara alam semesta kuno. Karena menara alam semesta kuno sangat luas dan tak terbatas, tidak ada seorang pun yang mampu mengguncangnya sejak zaman kuno. Bahkan ahli dewa surgawi pun tidak dapat mengendalikannya. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam menara alam semesta kuno sebenarnya tidak terpantau. Dan bahkan pilar api surgawi pun tidak dapat merasakannya. Petik 2. Jika proyeksi hitam itu benar-benar bergerak di dalam menara alam semesta kuno, kemungkinan besar ia akan membunuh Qin Chen tanpa menarik perhatian pilar api surgawi. Dan tidak ada yang akan tahu siapa pelakunya. Satu-satunya masalah adalah kekuatan Qin Chen terlalu besar. Jika Qin Chen tewas di dalam menara alam semesta kuno, maka semua wakil kepala aula yang memasuki menara alam semesta kuno pada waktu itu akan berada di bawah pengawasan. Dan proyeksi hitam itu kemungkinan besar akan terungkap selama penyelidikan selanjutnya. Bab 4179 tidak ada berita. Apa yang mulia butuhkan dari kami? Tetua Heiyu membungkuk. Pancing. Pancing Qin Chen ke menara tulang kuno. Begitu dia masuk, bawa dia ke wilayahku. Dan dia pasti akan mati. Kata proyeksi hitam itu, memancing Qin Chen ke menara tulang kuno. Tetua Heiyu dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi keraguan. Proyeksi hitam itu memandang para tetua di hadapannya. Ekspresi mereka dipenuhi keraguan dan ketidakpastian. Dan tak kuasa untuk mencibir. Aku tahu apa yang kalian pikirkan.
Meskipun memasuki menara tulang kuno mungkin memungkinkan kalian untuk menghindari perisai pilar api surgawi, itu tidak akan menyembunyikan keberadaan kalian. Lagi pula, setiap orang yang memasuki menara tulang kuno harus mendaftar. Jika Qin Chen binasa di dalam menara tulang kuno, pekerjaan surgawi pasti akan murka. Dan bahkan Master Istana yang mulia pengrajin ilahi akan khawatir. Petik 2. Pada saat itu, semua orang akan diselidiki. Terutama kalian para tetua yang mendorong Qin Chen untuk memasuki menara tulang kuno. Kalian akan menjadi target utama. Dan yang kalian takutkan adalah ditemukan oleh yang mulia pengrajin ilahi. Diam. Arena itu menjadi sunyi. Semua orang menundukkan kepala. Tetapi tidak ada yang berbicara. Bahkan, justru itulah yang mereka takutkan. Tujuan mereka melayani iblis hanyalah untuk meningkatkan diri. Hanya untuk secara bertahap terseret ke jurang. Banyak yang awalnya tidak berniat bergabung dengan iblis, tetapi tergoda oleh orang-orang di sekitar mereka, perlahan-lahan tenggelam dalam konspirasi iblis. Pada saat mereka menyadari apa yang terjadi, mereka sudah terlalu dalam terperangkap untuk berbalik. Karena itu, mereka tidak punya pilihan selain melayani iblis. Tetapi ini tidak berarti mereka rela mengorbankan nyawa mereka untuk iblis. Pengangkatan Qin Chen sebagai wakil kepala aula sementara sudah cukup untuk menunjukkan statusnya di mata kepala aula. Jika Qin Chen benar-benar binasa di menara alam semesta kuno, seluruh karya surgawi akan terguncang. Mereka belum ditemukan selama bertahun-tahun. Tetapi mereka tidak sepenuhnya yakin dapat lolos dari malapetaka ini di bawah murka yang mulia pengrajin ilahi surgawi. Aku sudah mempertimbangkan ini. Jangan khawatir. Aku punya cara. Semua orang mendongak. Tuan berkata dia punya cara. Cara apa? Aku bisa memicu gelombang energi jahat yang dahsyat di dalam menara alam semesta kuno. Kata proyeksi hitam itu dengan suara berat. Apa? Tetua Heiyu dan yang lainnya mendongak kaget. Gelombang energi jahat. Badai berkecamuk di dalam diri mereka. Mengapa menara Yukuno menjadi tempat suci di dalam alam rahasia markas besar Heavenly Works? Tempat pemurnian senjata paling bergengsi justru karena tempat itu mengandung jenis energi jahat khusus. Energi ini memungkinkan mereka untuk menempa harta karun yang melampaui kemampuan mereka sendiri dengan usaha minimal. Namun, mengaktifkan energi jahat ini sangat sulit. Sebuah tantangan yang terus-menerus. Tetapi menara Yukuno mengalami gelombang energi jahat kira-kira setiap 10.000 tahun. Selama gelombang ini, pemurnian senjata berada pada tahap termudah. Dan dengan demikian, semua pemurni senjata di alam rahasia markas besar yang belum memasuki periode kultivasi yang berat akan berbondong-bondong ke menara Yukuno untuk memurnikan senjata mereka. Gelombang energi jahat terakhir tampaknya terjadi lebih dari 9.000 tahun yang lalu. Dan gelombang saat ini akan segera datang. Banyak pemurni senjata telah memulai persiapan mereka. Namun, tidak ada yang tahu kapan aura jahat itu akan meletus. Yang bisa dilakukan hanyalah menunggu dengan sabar. Konon, hanya Master Istana yang dapat dengan mudah mengendalikan waktu letusan aura jahat tersebut. Tetapi biayanya sangat besar dan tidak sepadan. Ini karena jika letusan aura jahat ini terjadi lebih awal, letusan berikutnya akan tertunda. Oleh karena itu, Heavenly Works tidak ikut campur dalam letusan aura jahat menara alam semesta kuno selama puluhan ribu tahun. Sekarang, proyeksi hitam ini mengklaim dapat memicu letusan aura jahat. Jika apa yang dikatakannya benar, begitu letusan aura jahat dipicu, semua tokoh kuat dari Heavenly Works akan memasuki menara alam semesta kuno. Pada saat itu, dengan begitu banyak tetua dan diakon di menara alam semesta kuno, jika Qin Chen binasa di sana, bahkan jika Divine Crafter Heavenly Venerable sangat cakap, dia tidak akan dapat menemukannya di antara semua tetua dan diakon. Terlebih lagi, bahkan jika mereka membawa Qin Chen ke menara alam semesta kuno, dalam keadaan letusan aura jahat, motif mereka tidak akan dipertanyakan. Tuanku, bisakah Anda benar-benar mengendalikan gelombang energi jahat ini? Tetua bulu hitam gemetar. Sepanjang sejarah karya surgawi, selain pengrajin ilahi yang mulia surgawi, tidak ada tokoh kuat lain yang pernah mencapai hal ini. Siapakah proyeksi hitam ini? Wakil ketua aula ini? Itu hanya menggunakan harta karun untuk memicunya terlebih dahulu. Itu tidak benar-benar bisa dianggap sebagai pengendalian. Kata proyeksi hitam itu acuh tak acuh. Tetua bulu hitam mengerutkan kening. Tetapi begitu energi jahat itu melonjak, banyak wakil ketua aula kemungkinan akan memasuki menara alam semesta kuno. Tuanku, bahkan jika Anda membunuh Qin Chen saat itu, Anda kemungkinan akan ditemukan oleh wakil ketua aula lainnya. Saya punya metode sendiri. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Lakukan saja. Dengan itu,
Proyeksi hitam itu menghilang dari aula. Tetua bulu hitam dan yang lainnya saling bertukar pandangan bingung. Apa yang harus kita lakukan? Bisik seorang tetua. Apa yang bisa kita lakukan? Tetua bulu hitam mencibir. Tentu saja. Kami akan mengikuti perintah Anda. Mereka telah menjadi pengkhianat. Bagaimana mereka bisa menolak perintah proyeksi hitam itu? Setelah diskusi rahasia singkat, kelompok itu meninggalkan istana dan bergegas menuju kediaman Qin Chen. Di dalam kediaman Qin Chen, hadir pula Yang Mulia Kata Sejati Bumi. Yang Mulia Kata Sejati Bumi. Apakah Anda yakin Yang Mulia Pengrajin Ilahi Surgawi dari Balai Harta Karun tidak memurnikannya? Qin Chen menatap tajam Yang Mulia Kata Sejati Bumi. Ekspresinya hampir seperti ingin membunuh. Ini adalah hal yang sangat memalukan. Yang Mulia Pengrajin Ilahi Surgawi, sebagai penguasa Balai Harta Karun, pasti telah merasakan upaya rahasianya untuk mengendalikannya. Qin Chen, yang hanya seorang wakil kepala balai sementara, telah berani mencoba menjarah harta karunnya. Pertemuan mereka selanjutnya akan sangat canggung. Yang Mulia Kata Sejati Bumi tersenyum kecut. Sejauh yang saya tahu, memurnikan balai harta karun sangat sulit. Yang Mulia Pengrajin Ilahi Surgawi hanya memahami sedikit fungsinya. Ini adalah pengetahuan umum di dalam karya surgawi. Dan Yang Mulia Pengrajin Kuno Surgawi bahkan menyebutkannya secara tidak sengaja terakhir kali. Qin Chen mengerutkan kening. Mungkinkah tidak ada seorang pun di seluruh karya surgawi yang tahu bahwa Yang Mulia Pengrajin Ilahi Surgawi telah memurnikan balai harta karun? Apakah ini berarti dia mengetahui rahasia yang luar biasa? Ngomong-ngomong, kau bilang kau perlu bertemu denganku tentang sesuatu. Apa itu? Tanya Qin Chen. Yang Mulia Kata Sejati berkata dengan suara berat. Bukankah kau memintaku untuk menyelidiki Ji Wuxue dan yang lainnya? Kilatan tajam tiba-tiba muncul di mata Qin Chen. Dan dia buru-buru bertanya, kau punya berita tentang mereka? Dia telah berada di alam rahasia markas besar Heavenly Work selama beberapa hari. Terus-menerus memikirkan Qian Sui dan Ru Yue. Tetapi masih belum mendengar kabar dari mereka. Wajah True World Atli Venerable muram. Dan dia berkata dengan suara berat, tidak, aku sudah bertanya. Ji Wuxue dan yang lainnya tidak berada di alam rahasia markas besar. Tidak di sini. Qin Chen terkejut. Mengerutkan kening. Bagaimana mungkin? Mereka dengan jelas mengatakan bahwa setelah kembali ke Camp Heavenly Work di medan perang Myriad Ratches, mereka pergi ke markas besar Heavenly Work. Mengapa mereka tidak di sini? Mungkinkah mereka berada di bintang di luar alam rahasia markas besar? Tidak berada di alam rahasia markas besar, itulah satu-satunya kemungkinan. Tidak. Mereka juga tidak berada di luar alam rahasia markas besar. Kata True World Atli Venerable dengan yakin. Bab 4180. Seorang bajingan atau pencuri. Merasakan ekspresi muram Qin Chen, True World Earth Venerable berkata, aku juga menggunakan koneksiku untuk menyelidiki di luar alam rahasia markas besar. Tetapi aku masih tidak dapat menemukan berita apapun tentang Ji Wuxue dan yang lainnya. Boom! Qin Chen tiba-tiba berdiri. Niat membunuh yang mengerikan meledak dari tubuhnya seperti lautan yang mengamuk, mengguncang langit dan bumi. Dek, dek, dek. True World Earth Venerable menatap dengan terkejut. Menatap Qin Chen dengan ngeri. Pada saat ini, seluruh tubuh Qin Chen dipenuhi niat membunuh. Matanya berkilat dengan niat membunuh yang dingin. Dia terkejut sekaligus marah. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Dia dengan jelas mengatakan bahwa Wuxue dan yang lainnya telah pergi ke markas besar Heavenly Work. Tetapi ketika dia tiba, True World Earth Venerable sama sekali tidak dapat menemukan mereka, menyebabkan niat membunuh melonjak di dalam diri Qin Chen. Mata Qin Chen berkedip. Banyak pikiran berputar di benaknya. Mungkinkah mereka mengasingkan diri di suatu alam rahasia atau di tempat lain? Itulah sebabnya kau tidak dapat mengetahuinya. Di bawah tatapan mengintimidasi Qin Chen, Zenyan Dizun menelan ludah dan buru-buru berkata, jangan khawatir. Meskipun aku tidak bisa mengetahui di mana Ji Wuxue dan yang lainnya sekarang, aku sudah bertanya. Mereka memang datang ke alam rahasia markas besar, tetapi segera pergi. Qin Chen terkejut. Aura luar biasa yang terpancar darinya tiba-tiba mereda. Pergi. Apa yang terjadi? Zenyan Dizun menghela napas lega. Berkata, aku tidak tahu detailnya. Tetapi dikatakan bahwa perintah itu diberikan secara pribadi oleh ahli sihir agung. Sepertinya dia membawa Yuqian Sui dan Jiru Yue ke warisan kekuatan lain untuk menerima warisan. Warisan kekuatan lain. Qin Chen semakin bingung. Kekuatan mana? Markas besar ahli sihir agung sangat kuat. Bahkan para ahli agung pun dapat belajar banyak di sini. Mengapa ahli sihir agung mengirim mereka ke kekuatan lain? Dengan tingkat kultivasi Qian Sui dan yang lainnya,
Tentu mereka tidak akan menimbulkan kekhawatiran seperti itu dari ahli sihir agung. Apa tujuannya? Rasa gelisah muncul di hati Qin Chen. Dia bisa merasakan bahwa Yang Mulia Pengrajin Ilahi Surgawi telah mengawasinya dengan cermat. Sepertinya semuanya telah diatur sejak dia kembali ke markas pengrajin surgawi. Ini adalah perasaan yang dikembangkan Qin Chen setelah mengolah Dao Takdir. Jika aku tahu kekuatan mana itu, aku pasti sudah memberitahumu sejak lama. Kata Yang Mulia kata sejati bumi dengan tergesa-gesa. Namun, Yang Mulia Pengrajin Kuno Surgawi mungkin tahu sesuatu. Kau bisa bertanya padanya. Dari apa yang ku dengar, kekuatan yang mereka tuju sangat misterius. Yang Mulia Pengrajin Kuno Surgawi. Hati Qin Chen bergetar. Baiklah. Aku akan pergi ke istana Yang Mulia Pengrajin Kuno Surgawi. Tepat ketika Qin Chen hendak pergi, dia tiba-tiba berhenti. Senyum dingin tersungging di bibirnya. Dia mendongak. Tatapannya seolah menembus mansion. Melihat keluar. Menarik. Mengapa mereka di sini? Mata-mata iblis. Akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bergerak. Qin Chen, yang baru saja berdiri, segera duduk. Tetapi sedikit ejekan terlintas di matanya. Melihat Qin Chen, yang tadinya marah dan hendak pergi, tiba-tiba duduk kembali. Zhenyan Dizun bingung ketika sebuah suara keras terdengar di luar kediaman Qin Chen. Hei Yu datang untuk memberi hormat kepada Wakil Ketua Balai Qin. Apakah Wakil Ketua Balai Qin ada di sini? Suara menggelegar itu menarik perhatian banyak tokoh berpengaruh di luar. Itu Tetua Hei Yu. Mengapa dia mencari Qin Chen? Yang bersamanya pasti Tetua Long Yuan dan yang lainnya, kan? Petik 2. Tetua Long Yuan tidak tunduk kepada Wakil Ketua Balai Qin sebelumnya, dan dihukum berat olehnya. Dia pasti baru saja pulih dari luka-lukanya. Mengapa dia di sini lagi? Mungkinkah dia mencari balas dendam? Mustahil. Meskipun Tetua Hei Yu adalah Yang Mulia Surgawi setengah langkah, dia pernah menantang Qin Chen sebelumnya dan dikalahkan oleh Qin Chen dalam waktu singkat. Mengapa dia datang ke sini untuk mempermalukan dirinya sendiri lagi? Di kejauhan, beberapa tetua merasakan keributan itu dan meninggalkan istana mereka untuk membahas masalah tersebut. Di luar kediaman Qin Chen, Tetua Hei Yu, bersama Tetua Long Yuan dan banyak tokoh berpengaruh lainnya, melayang di udara. Ekspresi mereka penuh hormat. Di samping Qin Chen berdiri sebuah istana, dari mana terbang seorang pria yang mengenakan baju zirah. Ini adalah tetangga yang dulu sangat meremehkan Qin Chen ketika ia pertama kali membangun kediamannya. Melihat Tetua Hei Yu dan kelompoknya, matanya langsung gelap karena tidak senang. Jelas kesal karena diganggu. Hahaha, itu Tetua Hei Yu. Apa yang membawamu kemari? Qin Chen tertawa sambil terbang keluar. Matanya menyipit. Kemudian, setelah melihat Tetua Long Yuan, ekspresinya langsung gelap. Tetua Long Yuan, apa kabar? Qin Chen berkata dingin. Tetua Long Yuan bergidik dan buru-buru berkata kepada Qin Chen, Wakil Ketua Balai Qin, saya telah menyinggung Anda sebelumnya, dan saya harap Anda akan memaafkan saya. Tetua Hei Yu juga tersenyum dan berkata, Wakil Ketua Aula Qin, saya mengagumi Anda dalam pertempuran belum lama ini. Kemudian, saya mengetahui masalah antara Tetua Long Yuan dan Wakil Ketua Aula Qin. Tetua Long Yuan datang kepada saya secara khusus untuk memohon belas kasihan. Saya pikir kita semua adalah murid Sekte Kerja Surgawi, dan lebih baik menyelesaikan konflik daripada membiarkannya berlarut-larut. Jadi saya maju untuk bertindak sebagai mediator. Tetua Long Yuan juga buru-buru berkata, benar. Saya menentang Wakil Ketua Aula Qin karena saya tidak menyadari kekuatan Anda dan agak lancang. Saya harap Anda akan bermurah hati dan memaafkan saya. Para tetua lain yang datang bersamanya juga memohon belas kasihan. Sikap mereka tulus. Bagi orang luar, mereka akan benar-benar berpikir bahwa kelompok orang ini datang untuk berdamai. Tetapi Qin Chen sudah mengetahui identitas orang-orang ini. Mereka semua adalah mata-mata klan iblis. Dan fakta bahwa mereka bertindak bersama jelas menunjukkan bahwa mereka semua memiliki motif tersembunyi. Kalau begitu, masuklah dan mari kita bicara, kata Qin Chen dengan tenang, lalu berbalik dan terbang menuju kediamannya. Tetua Hei Yu dan yang lainnya sangat gembira. Qin Chen benar-benar mengizinkan mereka masuk. Ini adalah awal yang bagus. Haha, kalau begitu, mari kita berkeliling kediaman Wakil Kepala Aula sementara Qin. Kata Tetua Hei Yu sambil tersenyum, memimpin rombongannya masuk. Wakil Kepala Aula Qin, kediaman Anda memang luar biasa. Dibandingkan dengan istana-istana kita yang dibangun terburu-buru, kediaman Anda jauh lebih menawan. Kata Tetua Hei Yu sambil tersenyum saat terbang melewati kediaman tersebut, dan rombongan itu segera mendarat. Saya hanya wakil kepala aula sementara.
bukan kepala aula utama. Qin Chen melambaikan tangannya. Begitu juga dengan Anda. Dengan kekuatan Anda sebagai wakil kepala aula sementara Qin menjadi kepala aula utama akan sangat mudah. Kata tetua Heiyu sambil tersenyum. Qin Chen mencibir dalam hati. Kebaikan yang tidak diminta selalu memiliki motif tersembunyi. Dia ingin melihat apa sebenarnya yang direncanakan tetua Heiyu dan orang-orang sepertinya. Setelah percakapan singkat, tetua Heiyu tersenyum dan berkata, Wakil Ketua Aula Qin belum lama berada di alam rahasia markas besar, dan ini pertama kalinya Anda di sini. Anda mungkin tidak tahu banyak tentang tempat ini. Mungkin saya bisa memberi Anda pengantar singkat. Saat tetua Heiyu berbicara, dia mulai menceritakan beberapa kisah tentang alam rahasia markas besar, dan Qin Chen mendengarkan sambil tersenyum. Kemudian, tetua Heiyu menyebutkan menara alam semesta kuno, menggambarkan fitur-fitur luar biasa dan istimewanya. Qin Chen mendengarkan sambil tersenyum. Sesekali ikut berkomentar, tetapi hatinya semakin dingin. Dia telah menyadari bahwa tujuan jelas tetua Heiyu adalah menara alam semesta kuno. Apakah dia mencoba untuk membawanya masuk ke menara alam semesta kuno?